8 tips cara menanam cabai musim hujan. Menanam cabai di musim hujan sangatlah menantang, sebab buah cabai sangat sensitif terhadap kelembapan udara yang tinggi. Selain itu, pada musim hujan, tanaman cabai mudah terserang penyakit patek atau antraknosa, alias busuk buah, yang disebabkan jamur dan bakteri patogen. Oleh karena itulah, dibutuhkan kecermatan ketika menanam cabai di musim hujan. Berikut ini beberapa cara menanam cabai saat musim hujan. Satu, bedengan dibuat lebih tinggi. Pembuatan bedengan yang lebih tinggi bertujuan agar air hujan segera tuntas dan tidak menggenang. Hal ini penting karena penyebaran spora dari patogen antraknosa terjadi melalui percikan air hujan yang menggenang pada bedengan, sehingga menular melalui tanah dan juga percikan air. Ini tentunya tidak akan terjadi jika bedengan dibuat lebih tinggi, yakni kira-kira 30 cm atau lebih. 2. Kurangi pupuk nitrogen pada pemupukan dasar. Pada musim hujan, kandungan nitrogen bebas di udara sangatlah tinggi. Hal ini terjadi akibat reaksi kimia pada awan, yang akhirnya terbawa oleh air hujan. Nitrogen sebenarnya sangat bagus untuk pertumbuhan daun dan pucuk batang tanaman. Hanya saja, kandungan nitrogen yang berlebihan dan tidak kunjung diserap tanaman, juga akan menyuburkan jamur patogen, seperti antraknosa. Karena itulah, pada saat musim hujan, pupuk nitrogen seperti ZA dan urea, sebaiknya tidak dipakai. Gunakan pupuk NPK 15-15-15, sebagai pupuk dasar, lalu ditambah dengan SP36 dan KCl. Ini akan membuat perbandingan unsur nitrogen menjadi lebih kecil. 3. Menggunakan jamur baik sebagai fungisida alami. Untuk melindungi tanaman cabai di musim hujan dari serangan berbagai jamur dan bakteri patogen, gunakanlah jamur baik, seperti Trichoderma, Gliocladium, Mycorrhiza, yeast, dan Rhizopus sp, yang merupakan jamur antagonis bagi jamur dan bakteri patogen. Selain itu, jamur antagonis seperti Trichoderma dan Mycorrhiza juga membantu dalam proses pengomposan zat organik seperti pupuk dasar, sehingga lebih mudah diserap akar tanaman. 4. Atur jarak tanam. Ketika musim hujan, jarak tanam cabai minimal adalah 50 cm. Dan akan lebih baik lagi, jika Anda menambahnya menjadi 60 hingga 75 cm. Tujuannya adalah, agar sirkulasi udara menjadi lebih lancar, serta cahaya matahari lebih merata ke dasar, dan lebih mudah menjangkau sela-sela tanaman. Keuntungan lain dari memperlebar jarak tanam adalah, memperlambat proses penularan penyakit, jamur, dan bakteri, daripada jika penanaman dibuat rapat. 5. Menggunakan plastik mulsa. Pada saat musim hujan, penggunaan plastik mulsa pada bedengan menjadi hal yang wajib. Tujuannya adalah, untuk menghalangi air hujan langsung meresap total ke bedengan, sehingga air hujan akan jatuh dan mengalir ke saluran air di antara bedengan. Tanah bedengan pun menjadi tidak terlalu basah dan tidak cepat padat. 6. Pilih varietas cabai yang unggul dan tahan antraknosa, atau penyakit patek. Perlu diketahui bahwa, cabai keriting atau cabai merah, lebih tahan antraknosa daripada cabai rawit, kecuali cabai rawit kecil atau cakra. Cabai merah sendiri dibedakan lagi menjadi beberapa varietas. Ingat, bahwa yang menjadi patokan adalah, semakin kecil dan padat buah cabai, maka semakin tahan pula cabai tersebut terhadap patek atau antraknosa. Namun hingga saat ini, belum ada varietas cabai yang bisa dibilang anti penyakit patek, karena pada curah hujan yang tinggi tanpa perawatan, hampir bisa dipastikan serangan patek akan merata. Meskipun demikian, dengan benih unggul dan perawatan maksimal, diharapkan buah cabai bisa lebih banyak yang selamat dari antraknosa atau serangan patek tersebut. 7. Gunakan fungisida kimia.
Cara mengatasi penyakit patek yang paling utama adalah penggunaan fungisida yang tepat. Jika sudah terjadi serangan, maka intensitas penyemprotan fungisida kontak harus ditingkatkan. Gunakan fungisida kontak berbahan aktif propinep atau tembaga hidroksida, yang juga berguna sebagai bakterisida. Adapun untuk pencegahan, gunakan fungisida sistemik berbahan aktif difenokonazol, karbendazim, atau dimetomorf, setiap 1 minggu sekali. Selain itu, lakukan pergiliran fungisida dengan bahan aktif yang berbeda, guna mencegah resistensi jamur terhadap bahan aktif tersebut. 8. Penyemprotan kalsium dan kalium. Untuk menambah daya tahan tanaman terhadap serangan patogen, gunakan pupuk khusus kalium dan kalsium. Namun perlu diingat bahwa, ini sifatnya hanya menyehatkan, bukan berarti bisa benar-benar bebas patek. Anda tetap harus menggunakan fungisida.